Ngomongin masalah faktur aja, kita punya 3 aplikasi. Satu, Web Enova. Itu kita ngomongin data jumlah wajib pajak yang luar biasa besar, jutaan, dan dalam transaksinya pun pasti ratusan juta transaksi itu. Kemudian ternyata Angga salah ngisi. Terus ternyata pas lapor SPT tahunan badan ada kesalahan. Siapa yang harus disalahkan? Kan nggak tahu. Tapi kan masalahnya mau nggak digaji segitu terus ngurus banyak. Welcome to Techsem Talks by Techsemco with your host, Rovalin John. Halo kawan Sam, kembali lagi di podcast Techsem.co-talks. Dan di sini bersama saya Mutiara dan juga ada narasumber spesial nih yang kita datangkan pada podcast kali ini. Karena kita akan membahas tentang Cortex gitu yang ramai sekali nih diperbincangkan. Di sini sudah bersama kita semua Pak Angga. Halo Pak Angga. Halo Mbak Mutiara, halo kawan Sam semua. Baik, Pak Angga ini merupakan salah satu pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak yang tentunya akan memberikan edukasi nih langsung terkait dengan Cortex ini. Nah, gimana nih Pak Angga kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Mbak Mutiara dan kawan Sam juga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah baik Pak. Nah, kita semua pengen tahu nih, belajar gitu Pak terkait dengan sistem baru kita, sistem perpajakan terbaru kita gitu ya Pak. Kalau sebelumnya kita mengenal banyak sekali aplikasi gitu ya, atau aplikasi perpajakan gitu ya. Tapi di era Cortex sekarang dengar-dengar ini satu sistem saja Pak. Iya. Satu sistem saja. Nah, bagaimana nih Pak dengan perubahan atau mungkin perbedaan ya Pak dibandingkan dengan penggunaan sistem lama nih gitu. Oke. Baik kawan Sam semua, Mbak Mutiara. Kalau kita ngomongin aplikasi pajak ya, kalau dari perspektif wajib pajak, dulu kita kenal sekali banyak banget aplikasi. Ngomongin masalah faktur aja, kita punya 3 aplikasi. Satu, Web Enova untuk meminta jatah nomor seri faktur pajak. Kemudian yang kedua, aplikasi e-faktur sendiri. Aplikasi e-faktur desktop, e-faktur juga banyak tuh, e-faktur desktop, host to host, e-faktur web. Kemudian untuk pelaporannya kita pakai web e-faktur. Ngomongin faktur aja udah 3. Dan itu juga masih digunakan ya Pak sekarang ya Pak? Untuk aplikasi e-faktur desktop masih digunakan. Memang hanya untuk pembuatan fakturnya saja. Yeah. Tapi untuk permintaan jatah nomor seri kan udah nggak dipakai ya. Sejak era Cortex kita tidak lagi minta jatah nomor seri faktur pajak. Nah, kemudian kita ngomongin e-billing. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin berubah signifikan di dalam cara pembuatan kita bikin billing nanti. Kemudian ada e-bupot. E-bupot kita kenal ada e-bupot pasal 2126, ada e-bupot unifikasi. Kemudian ada yang namanya aplikasi IPBK, IKSWP. Banyak II-nya gitu ya. Ini aplikasinya bejibun, wajib pajak jadi pusing. Ini mana yang harus saya gunakan? Kan sederhana. Sebenarnya harusnya kan itu bisa dijadiin satu. Toh aplikasi milik Direktorat Jenderal Pajak. Makanya Cortex itu dihadirkan untuk menyederhanakan aplikasi. Aplikasi yang tadi bejibun tadi dikumpulkan dalam satu aplikasi tunggal yang namanya Cortex Administration System, CITAS, atau kita kenal dengan istilah Cortex. Dalam regulasi PMK 81 tahun 2024, judulnya dikenal dengan Portal Wajib Pajak. Nah, ini latar belakang kenapa Cortex hadir itu adalah untuk memberikan kemudahan, terutama dari sisi penggunaan aplikasinya. Karena aplikasinya sekarang cuma satu, Cortex gitu. Baik Pak. Nah, bagaimana nih dengan migrasi datanya Pak dari sistem sebelumnya Pak di era Cortex ini? Oke, masalah migrasi data ini sesuatu yang seru sebetulnya untuk diperbincangkan gitu ya. Karena kalau bicara transisi data, itu kita ngomongin data jumlah wajib pajak yang luar biasa besar, jutaan, dan dalam transaksinya pun pasti ratusan juta transaksi itu. Ketika misalnya kita ngomongin contoh kasus saja, kita lapor SPT tahunan orang pribadi. Setiap tahun kita mengisikan kolom harta, betul ya? Ada nomor kode hartanya, nama harta, nominal, atau harga perolehan lah, dan keterangan. Nah, di dalam sistem Cortex, ketika kita bicara pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Cortex, isian harta itu menjadi kolomnya lebih banyak dibandingkan yang dulu. Ada yang namanya on behalf of, atau atas nama siapa, lokasinya di mana, negara mana. Artinya secara parameter kolom, kalau kita sandingkan antara aplikasi lama dengan aplikasi baru, itu mengalami sedikit pergeseran. Efeknya apa? Efeknya ke migrasi. Kita belum tahu nih, Direktorat Jenderal Pajak saat transisi
implementasi khususnya SPT tahunan, apakah data yang sudah kita laporkan dulu itu, terutama kolom harta dan lain sebagainya, itu akan termigrasikan secara penuh ke dalam sistem Cortex? Kita belum tahu jawabannya, karena kan pelaporan SPT tahunan belum dilakukan secara masif gitu ya untuk tahun pajak 2025. Karena kolomnya berbeda, maka secara logika ada beberapa isian yang harus kita isikan kembali atau kita edit kembali. Namun pada prinsipnya, informasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, migrasi data akan dioptimalkan semaksimal mungkin supaya wajib pajak tidak dibebani dengan pengisian-pengisian tambahan. Nah, seperti apa migrasinya? We never know. Kita tunggu sampai dengan nanti implementasi untuk pelaporannya itu sendiri. Tapi sebagai contoh, untuk yang sudah dilakukan migrasi, misalnya ketika kita bicara data unit keluarga, DUK, di dalam laman DJP Online. Data anggota keluarga kan kita sudah ngisi ya di SPT tahunan, di DJP Online. Maka data itu termigrasi secara otomatis ke dalam data unit keluarga yang ada di dalam Cortex. Jadi secara prinsip yang bisa dimigrasikan secara penuh akan dimigrasikan secara penuh. Tapi ketika bicara ada perbedaan kolom, maka nanti memang ada sedikit effort bagi wajib pajak untuk menambahkan parameter-parameter yang belum sempat termigrasikan. Nah, mungkin itu isunya terkait dengan migrasi data. Oke, baik Pak. Jadi we never know ya. We never know, sampai we try, iya, until we try. Jadi sambil berjalan Yeah. gitu ya, kita juga sama-sama belajar dan juga memantau juga gitu ya terkait dengan pembaruan dari Cortex ini seperti apa gitu ya Pak untuk sistemnya. Nah, untuk salah satu fiturnya nih Pak terkait dengan manajemen akses gitu ya Pak. Nah, ini kan cukup baru ya Pak dalam Betul. Cortex gitu. Betul. Karena sebelumnya di sistem kita tuh nggak ada gitu ya di sistem yang lama gitu. Nah, bagaimana sih Pak untuk manajemen akses ini Pak untuk fiturnya? Oke. Ya, di dalam Cortex mungkin kawan Sam sering mendengar yang namanya konsep impersonating. Apa sih itu impersonating? Artinya kayak kita berperan sebagai seseorang yang bukan diri kita. Misalnya ketika Angga ditunjuk oleh Texem untuk mengurus misalnya PPh pasal 21. Maka kalau dulu di dalam rezimnya DJP Online, ya Texem membagikan akun username badannya dan passwordnya kepada Angga untuk Angga gunakan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan yang ngurus Texem ini ada banyak, Mbak Mutiara misalnya, kemudian ada orang lain lagi, password jadi bagi-bagi, kemudian ternyata Angga salah ngisi, Mbak Mutiara mah bener gitu ya. Terus ternyata pas lapor SPT tahunan badan ada kesalahan, siapa yang harus disalahkan? Kan nggak tahu, nggak ada yang mau ngaku, misalkan saya nggak mau ngaku nih. Nah, di dalam sistem Cortex pendelegasiannya sekarang menjadi jelas. Ketika misalnya Angga ditugaskan pasal 21, maka akan dibukakan hak akses sesuai dengan yang dikehendaki. Berarti Angga hanya bisa buka modul e-Bupet 21 saja. PPN nggak bisa, ngintip yang lain juga nggak bisa. Dari sisi kerahasiaan menjadi lebih terjaga. Kemudian juga saya menginput apa akan kelihatan dari username yang digunakan. Lognya pun, log aksesnya akan kebaca. Jadi kurang lebih dari sisi manajemen akses lebih dijaga. Seseorang akan bertindak sesuai dengan pendelegasian yang diberikan ataupun yang disampaikan oleh si perusahaan tersebut, dan kita beraktivitas di role yang ada di situ. Tidak bisa mengintip yang lain, kalaupun ada kesalahan tadi kita bisa saling mengecek gitu. Oke, jadi menarik sekali nih Pak untuk fitur terbarunya dari Cortex terkait dengan manajemen akses itu tadi ya Pak. Nah, ini saya mau tanya Pak, sebenarnya kalau untuk role akses ini, apakah satu orang itu memang hanya bisa untuk misal mengisi PPh 21 gitu ya saya. Nah, apakah saya juga bisa nih diberi akses untuk mengisi PPh unifikasi misalnya Pak? Ya, secara prinsip yang dijaga itu di dalam Cortex adalah satu perusahaan atau satu wajib pajak itu hanya satu orang PIC. PIC itu ibarat kata super admin. Jadi misalnya Mbak Mutiara ditunjuk oleh Texem sebagai PIC. PIC itu tugasnya bisa menambahkan orang, mengurangi orang, atau bahkan mendepak orang. Kasarnya nih, Mbak Mutiara misalnya bagian HRD ditugaskan sebagai PIC, bisa mendepak nama direktur di dalam akses Cortex-nya. Karena dia kayak super user gitu ya. Nah, satu perusahaan hanya boleh satu PIC. Tapi ketika kita bicara pendelegasian, misalnya Angga di-hire oleh PTA untuk ngurus pasal 21. Angga bisa juga membuka pasal 21 yang ataupun pasal perusahaan-perusahaan lain lah. Kalau misalkan Angga ditunjuk oleh banyak perusahaan, maka Angga bisa membuka banyak perusahaan gitu ya. Beda dengan tadi satu perusahaan satu PIC, tapi satu orang bisa ditunjuk oleh banyak perusahaan. Kalau misalkan Angga didelegasikan pasal 21, didelegasikan unifikasi, didelegasikan PPN, maka ya
tinggal dicentang aja oleh PIC hak akses yang diberikan ya sebanyak mungkin. Semakin banyak hak akses yang diberikan, semakin banyak juga hak menu yang terbuka dari sisi Angga gitu. Baik Pak, jadi memang ini bisa bergantung pada kondisi dari Betul. Perusahaan itu sendiri gitu ya. Dan Misalnya gini Mbak Mutiara, saya gaji misalkan ya, saya Iya, pimpinan nih, iya, saya iya. gaji sekian, tapi disuruh ngurus semua jenis pajak. Ya udah saya centang aja semua jenis pajaknya. Tapi kan masalahnya mau nggak digaji segitu terus ngurus banyak kegiatan, nah itu tinggal Benar, negosiasi Pak. gitu ya. Betul. Jadi ini memang kembali lagi ke situasi dari perusahaan Iya, itu gitu ya Pak. berisiko. Bagaimana nanti untuk mendelegasikan terkait dengan fungsi-fungsi atau mungkin tugas atau perpajakannya itu ya seperti apa gitu. Nah, mungkin satu lagi nih Pak, terkait dengan keamanan data. Nah, itu seperti apa sih Pak untuk di era Cortex ini gitu? Oke, ya ketika kita bicara keamanan digital perusahaan atau digital sistem, ya itu kan kembali ke ranah si instansi yang berkaitan ya untuk menjaga kerahasiaan sistemnya. Tapi ketika kita bicara masalah kerahasiaan data akses pengguna akun Cortex, tadi ada yang namanya manajemen akses, di mana seseorang hanya bisa melihat sesuai dengan aktivitas yang didelegasikan oleh perusahaan tersebut. Ya sebisa mungkin sebetulnya ketika bicara keamanan, ya masing-masing personal harus menjaga keamanannya gitu ya, kan banyak sekali spamming dan lain sebagainya. Nah kemudian dari sisi tanda tangan juga sekarang kan tidak lagi menggunakan sertifikat elektronik perusahaan, kita sudah menggunakan sertifikat elektronik personal, artinya yang menjaga keamanan tanda tangan elektronik ke sisi personalnya juga, selain tentu saja institusi bertanggung jawab atas keamanan sistem yang ada di Indonesia gitu. Ya mungkin itu gambaran umum ya terkait dengan sistem keamanan. Jadi tidak hanya dari, kalau kita ngomongin pajak ya, tidak hanya dari sisi Direktorat Jenderal Pajak yang harus menjaga keamanan sistemnya, tapi juga kita sisi personal kita untuk menjaga keamanan password misalnya, passphrase yang kita miliki. Baik, jadi memang dari sistem Cortex ini juga kita bisa melihat untuk jaminan gitu ya Pak, jaminan atas untuk pelaksanaan Cortex itu tadi gitu. Karena kan kalau misalkan kita ada kesalahan atau bagaimana, itu sebelumnya kita tidak bisa menunjuk siapa sebenarnya yang mengerjakan Iya, itu gitu kita nggak kan. ketahuan nih, ini Iya. salahnya siapa nih kan. Sekarang dengan adanya pendelegasian hak akses ketahuan, oh ini salahnya dia, berarti saya harus konfirmasi ke orang yang bersangkutan. Baik, mungkin terakhir gitu ya Oke. Pak dalam podcast kali ini gitu, untuk summary aja gitu Pak. Nah, kira-kira poin-poin perubahan untuk era Cortex ini seperti apa sih Pak? Mungkin bisa disampaikan ke Oke. kawan saya di rumah. Baik, mungkin yang pertama ada pergeseran habit gitu ya. Dimana kalau dulu tadi kita sudah singgung masalah hak akses. Kalau dulu kita sering beraktivitas, kalau konteks perusahaan ya, kita beraktivitas menggunakan akun perusahaan dibagi sharing account, maka sekarang tidak lagi seperti itu. Kita login menggunakan akun pribadi kita baru melakukan impersonating. Kemudian yang kedua mungkin tadi kita singgung masalah migrasi data. Masalah migrasi tadi kan memang ada bahasan tidak semua nanti data yang dari aplikasi lama akan terpindah ke aplikasi baru. Namun ketika kita bicara konteks SPT yang disampaikan, ini mungkin sedikit tambahan gitu ya, tadi mungkin saya tersampaikan, bahwa kalau misalkan untuk pelaporan masa pajak 2024 Desember ke belakang, itu masih menggunakan aplikasi yang lama, atau kita kenal dengan DJP Online. Tapi kalau masa Januari 2025 ke depan, itu menggunakan Cortex. Jadi jaminan cut off datanya di situ. Kemudian untuk SPT tahunan, untuk tahunan orang pribadi atau badan, mulai tahun pajak 2025 ke depan itu Cortex, 2024 ke belakang itu menggunakan DJP Online. Nah itu titik tengahnya gitu ya. Ini terkait dengan data ini cut off-nya di mana? Itu sebagai tambahannya. Sementara untuk migrasi tadi sudah kita singgung secara dalam. Kalau bicara fitur, sebetulnya banyak gitu ya fitur-fitur yang ada di dalam Cortex. Mungkin ada di video tersendiri gitu ya. Jadi pada prinsipnya fitur-fitur tersebut menjadi penyempurna atau penjawab dari kekhawatiran kawan SEM semua terkait dengan kerahasiaan, bukan tidak hanya kerahasiaan ya, tapi transparansi dan akuntabilitas. Misalnya terkait dengan pembuatan bukti potong, maka nanti transparansi datanya bisa dilihat oleh si pihak yang dipotong ataupun pihak yang melakukan pemotongan. Ketika bicara masalah permohonan, kita bisa melihat permohonan kita sudah sampai mana diproses oleh kantor pajak, dan kantor pajak juga bisa melihat sampai mana jatuh temponya, sehingga hak wajib pajak terjamin kalau seandainya ada imbalan bunga di situ misalnya dan lain sebagainya. Jadi secara prinsip Cortex memudahkan dan juga memberikan atau mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas di situ. Mungkin itu saja sih.
Baik, terima kasih Pak Angga atas penjelasannya terkait dengan Cortex ini. Harapannya juga bisa mengedukasi nih kawan Sam di rumah terkait dengan pengenalan Cortex System ini gitu, karena memang banyak sekali gitu ya kawan Sam di rumah atau mungkin di luar sana yang bekerja sebagai staf pajak gitu Pak. Karena kan di sistem baru ini masih sambil beradaptasi juga Ya gitu pastinya, Pak. sistem Betul. baru butuh adaptasi baru. Betul, dan sambil menunggu juga untuk pembaruan Cortex ini seperti itu. Betul. Baik, mungkin sekian kawan Sam untuk podcast TechSam.co.talks kali ini yang membahas terkait dengan Cortex. Nah, untuk lebih lengkapnya nih terkait dengan fitur-fitur dan pendalaman terkait Cortex, kawan Sam bisa lihat video pembelajaran kita di TechSam.co Learning Center. Dan jangan lupa untuk update terus terkait dengan perpajakan dan membaca artikel, dan juga follow Instagram kita di techsam_co. Karena tentunya semua bisa paham pajak.